Di tengah catatan panjang nama-nama pria dalam sejarah gereja mula-mula, ada satu nama yang menyita perhatian. Tokoh wanita dalam Perjanjian Baru yang disebut secara singkat namun sangat bermakna. Ia adalah salah satu nama yang memicu diskusi besar tentang peran wanita dalam gereja mula-mula karena disebut sebagai terkenal di antara para rasul. Dia adalah Eunias. Eunias hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran Romawi, dunia di mana perempuan tidak dipandang memiliki suara. Namun, dari jalanan Yerusalem hingga lorong-lorong bawah tanah Roma, suara Injil tetap menyala. Dan Eunias menjadi bagian penting darinya. Tradisi gereja awal menyebut Eunias dan Andronikus sebagai orang percaya awal. Mereka mungkin telah mengenal Yesus secara pribadi atau menjadi saksi kebangkitan. Eunias bukan pengikut diam. Ia adalah bagian dari gelombang pertama api iman itu. Dalam Roma 16 ayat 7, Paulus menyebut Eunias pernah dipenjara bersama dia. Artinya, ia mengalami penderitaan demi Injil. Ini bukan kisah wanita lemah. Ini adalah kisah seorang rasul yang bertahan dalam badai. Selama berabad-abad, nama Eunias sempat diubah dalam beberapa terjemahan menjadi Junias, nama laki-laki. Tetapi catatan tertua dan kesaksian Bapa Gereja seperti Yohanes Chrysostomus menyatakan Eunias adalah seorang wanita. Tradisi Ortodoks Timur menyatakan bahwa Eunias dan Andronikus dari Panonia sering bepergian dan mengabarkan Injil kepada orang-orang kafir yang banyak diantaranya telah bertobat menjadi Kristen. Banyak kuil-kuil kafir ditutup dan gereja-gereja Kristen dibangun di tempat itu. Eunias dan Andronikus diyakini telah menjadi martir demi Kristus. Identitas perempuan Eunias diterima tanpa keberatan selama 12 abad pertama gereja, menurut tulisan-tulisan para bapa gereja. Sambutan penuh semangat Paulus terhadap Eunias mendorong Chrysostom, bapa gereja terkemuka, untuk mengagumi pengabdiannya yang nyata, sehingga ia bahkan dianggap layak untuk disebut Rasul Eunias, selalu disebut bersama Andronikus. Keduanya digambarkan sebagai sepasang pewarta Injil yang mengarungi bahaya bersama, kisah kemitraan yang setara dalam ladang pelayanan. Eunias mungkin tidak menulis surat seperti Paulus, tapi ia menorehkan sejarah melalui langkahnya, air matanya, dan keberaniannya. Seorang pembawa kabar baik, bukan dengan pena, tapi dengan hidup. Berabad-abad kisah Eunias ditutupi, namun sekarang suaranya bangkit kembali sebagai lambang bahwa Injil memberdayakan, memulihkan, dan memanggil siapapun, termasuk perempuan. Kisah Eunias, rasul perempuan, saksi kebangkitan, dan pahlawan tersembunyi. Satu kalimat dalam Alkitab, namun bergema sepanjang zaman, bahwa Tuhan tidak melihat gender, tapi iman